Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Fenomena mempercayai hal-hal mistis sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya berbau klinik, memberi sesajen pada tempat yang dianggap keramat, atau memberikan tumbal. Sebenarnya bagaimana sih Islam memandang fenomena gaib di sekitar kita? Sebab banyak budaya warisan leluhur yang tak jarang menyimpang dari nilai-nilai akidah Islam. Membahas hal mistis yang lagi viral di luar sana karena kisah nyata dari film KKN di Desa Penari. Kali ini cerita Untungs membahas lebih dalam bersama Ustadz Faizar. Ini lagi marak tentang Garden Angel atau kodam. Nah, nih Ustadz tadi udah nyinggung nih, pas banget. Apa benar semua orang miliki kodam? Terus dari mana asalnya? Ini katanya ada satu film yang lagi viral gitu, judulnya kalau nggak salah KKN Desa Penari. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Cerita Untungs dan kita simak lengkapnya, tapi jangan di skip dan tonton sampai habis agar tidak menjadi keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman Cerita Untung, terima kasih untuk kesetiaannya di channel ini dan terima kasih untuk yang udah subscribe. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan seorang ustadz yang teman-teman sering tanyakan di kolom komen ya, mengenai apalagi tayangan kita yang waktu awal-awal masih banyak yang nonton, Ustadz. Masya Allah. Kembali bersama kita Ustadz Al-Mukarram ya, Ustadz Muhammad Faizar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini Ustadz bertandang di Cerita Untung bukan karena saya lagi gosong begini, tiba-tiba mau diruqyah, bukan. Ini Ustadz menyingkapi banyaknya pertanyaan, apalagi saya langsung aja, jadi saya belum nanya kabar Ustadz. So, gimana Ustadz? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya, kesempatannya sekaligus minal aidin wal faizin, Ustadz. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk banyak supportnya selama ini sama kita gitu ya. Apalagi beberapa episode yang lalu ada tamu kita yang ternyata ada korelasi dengan Ustadz. Oh gitu. Iya. Waktu Mbak Ida dari sini kan. Mbak Ida dari. Dari komennya di tempatnya Mbak Ida dari juga tuh banyak juga yang kemudian ingin kayak semacam ada konsultasi mengenai hal ini gitu ya, yang secara syariat gitu ya. Apalagi mungkin masyarakat Indonesia ini masih sangat dekat dengan dunia, bisa dibilang mungkin ya ada tapi tak terlihat gitu. Dunia mistis. Dunia mistis gitu. Makanya kami juga buka kesempatan untuk yang mau bertanya. Kita kasih kesempatan untuk bertanya, yang nanya ternyata banyak. Nah, jadi kesempatan kali ini, kalau boleh Ustadz, saya bacakan pertanyaan dari para netizen ya. Iya. Mohon mudah-mudahan berkenan. Moga-moga bisa menjawab lah. Wah, sebisa saya. Ini pertanyaan kebanyakan klasik dan simpel sih Ustadz ya. Ini contoh ada pertanyaan dari Uyun Mardiana. Gitu. Benarkah mengusir jin leluhur yang sudah menempel itu lebih susah? Kenapa demikian? Oh. Nah, sebelum itu juga saya mau tanya juga sama Ustadz, apakah benar ada yang namanya jin leluhur? Jin leluhur. Ada sih. Ada benar? Ya, jadi secara genetik mereka nurun. Karena ada orang-orang yang memang dulunya melakukan beberapa ritual-ritual. Orang tuanya maksudnya? Ya. Yang ketika mereka itu keserap dengan ritual itu, mereka biasanya kekuncinya di perut. Oh gitu? Di perut ya. Kuncinya pasti di perut. Dan kebanyakan itu kan lambung. Secara medis sendiri, lambung itu salah satu organ yang paling kuat menurunkan genetika dari orang tuanya. Makanya orang-orang yang kena jin leluhur kebanyakan sakit di area lambungnya juga. Lambung bermasalah, limpa bermasalah, kadang menimbulkan halusinasi. Menimbulkan juga lambungnya suka bermasalah, Ustaz. Oh gitu ya. Bukan berarti ada ini kan. Ini Ustaz jadi parno. Moga-moga enggak. Enggak ya Ustaz. Semoga enggak. Tapi kan waktu itu pernah didiagnosa. Ya enggak apa-apa Ustaz ya. Waduh. Nah itu Mas, yang namanya gangguan leluhur ya. Bukan gangguan leluhur, jin leluhur gitu ya. Enggak semua karena ritual. Dari beberapa kasus-kasus yang kami teliti di lapangan, ternyata ada yang ketika masih dalam kondisi di rahim ibunya, dia masih jadi janin, pas ibunya hamil
orang tersebut, ibunya dalam keadaan tekanan batin karena masalah ya internal maupun eksternal gitu ya, baik itu kecewa sama orang lain, sama suaminya, atau bisa jadi karena ayahnya ketika anak itu sedang di kandungan, ayahnya juga ada masalah, di PHK misalnya, atau ada terlilit utang atau ditipu orang, sehingga ketika dalam kondisi ya, batin yang sedang tergoncang, janin masih ada di kandungan ibunya, itu apa istilahnya, dampak emosi negatifnya kena pada janin. Itu pengaruh? Pengaruh banget. Oh, pengaruh. Dan ya di situ kan setan main dari emosi-emosi negatif itu. Setan main dan dia akan selalu hadir di setiap aktivitas manusia. Jadi energi negatif itu bisa menurun gitu? Bisa menurun, apalagi ketika orang itu lagi hamil. Makanya kalau ibu lagi hamil kan dianjurkan oleh para ulama itu ya banyak-banyak baca Quran, banyak berzikir pada Allah. Jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari suaminya, dari dirinya sendiri. Banyak, banyak bermunajat sama Allah supaya nanti pengaruh positifnya pun nurun ke janin. Jadi secara nggak langsung kebiasaan dari orang tuanya itu kemudian kan misalnya berada di perut nih, dan secara genetik banyak menurun ke keturunan adalah dari perut ya, sesuatu yang ya, agak kemiripan. Jadi maksudnya berarti keturunan ini punya bakat gitu ya berarti? Punya bakat. Punya bakat. Bukan langsung menempel tapi baru punya bakat atau gimana? Dia kalau dari ritual nih ya, kalau dari ritual dia milih-milih, nggak secara otomatis. Tapi kalau dari tekanan batin tergantung anak siapa yang lagi dikandung kala itu. Nah, misal dia punya 3 anak nih. Anak pertama dalam kondisi ibu dan bapaknya damai, nggak ada tekanan. Nggak ada apa-apa. Nah, yang kedua lagi ada guncangan ini, tekanan. Ya karena yang kedua ini. Yang ketiga misal sudah damai, ya nggak ada apa-apa. Jadi yang kena yang ini, walaupun dari kedua saudaranya yang sudah lahir, mereka aman, tidak ada masalah. Ya karena ketika sedang ada di kandungan ibunya, kondisi keluarga aman, tentram, damai. Sedangkan yang kedua sedang lagi ada guncangan. Nah itu yang kita teliti. Ini kenapa? Saya lihat, saya tanya-tanya, nggak punya pusaka, nggak punya jimat-jimatan, nggak pernah melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh, pemanggilan jin atau yang semisalnya. Tapi kok kenapa ada ciri jin leluhur di situ? Ya, akhirnya saya teliti lebih lanjut, dilihat dari matanya, dari lidahnya, kelihatan ternyata waktu di dalam kandungan ibunya stres, konflik sama ayahnya. Itu yang saya temukan. Begitu aja ngaruh? Ngaruh banget kayak gitu. Jadi gimana caranya ketika anak itu sudah dewasa? Ketika dia dewasa, orang tersebut pasti sudah bisa memilih jati dirinya. Jadi kita kuatkan karakter manusianya, kuatkan dan teguhkan jati dirinya sebagai seorang muslim atau muslimah. Kuatkan dan bangkitkan kesadaran dirinya selaku seorang hamba. Dan kita bimbing supaya dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Ini paling penting. Jadi pengobatan Quran bukan semata-mata dengan ruqyah saja. Pengobatan Quran mengajarkan manusia untuk bisa hidup sesuai aturan Allah, untuk bisa berdamai dengan dirinya sendiri, yang kadang-kadang diri sendiri itu tidak ridho terhadap takdir yang sudah Allah tentukan. Ternyata itu sangat berpengaruh. Ini inti dari tauhid. Untuk tidak mengutamakan kehendak diri kita sendiri, tapi lebih mengutamakan kehendaknya Gusti Allah. Qadarullah gitu ya. Allah Ta'ala ya, qadarullah. Kalau misalnya nih, ada kerelitan nggak sama hal itu? Jadi misalnya orang tuanya melakukan hal tersebut, misalnya gini, dulunya belajar tenaga dalam gitu, itu ngaruh nggak, Ustaz? Ngaruh banget. Nah, itu sudah masuk ke ranah ritual berarti. Dulu saya tenaga dalam juga, Ustaz. Oke. Kok jadi kita jadi kayak curhat sendiri nih, gimana? Jadi kakak saya yang mulai sih Ustaz dulu awalnya kan kayaknya baca-baca buku pendekar gitu, punya tenaga dalam gimana gitu Ustaz. Ya gitu kan, ada amalan-amalan apa gitu, itu bisa pengaruh nggak ya Ustaz? Pengaruh ke anak juga. Bisa pengaruh ke anak. Kalau udah bertobat sebelum itu, insya Allah kalau sudah bertobat sih aman insya Allah, nggak akan ada pengaruh apa. Kalau kita udah ninggalin sejak lama gitu, maksudnya memang udah nggak main lagi gitu, masih tetap nggak? Insya Allah
Belum zamannya tobat nih. Tapi emang udah nggak main tenaga dalam lagi gitu. Itu masih ada nggak sih Saddam? Ya ada yang masih ada yang hilang. Tergantung seberapa sungguh-sungguh orang itu bertobat dan mengislah dirinya sendiri. Sudah diruqyah ya, kemarin. Insya Allah ya. Tapi anak saya mudah-mudahan aman sebenarnya. Aman lah Insya Allah. Kan sudah di pesantren kan ya. Udah. Insya Allah aman lah. Itu dampaknya ke anak apa sih? Kalau punya jin luhur gitu. Nah, tipe tenaga dalam. Saya kan punya buku yang risalah pelebur jin luhur itu. Saya bagi tipe jin luhur itu dengan beberapa tipe. Ada yang tipe asihan. Tipe asihan ini membuat anak keturunan ya, dia punya daya pikat luar biasa. Ada dampak positif, tapi negatifnya lebih banyak. Apalagi kalau dia perempuan. Setiap laki-laki baru lihat udah suka. Nantinya PHP. Akhirnya laki-lakinya dendam, sakit hati, nyumpah-nyumpahin. Banyak yang kayak gitu. Laki-laki pun sama. Daya asihannya tinggi, semua cewek yang ketemu ya rata-rata langsung suka sama orang ini. Tanpa dia belajar ilmu pelet. Karena pelet lebih khusus daripada asihan. Asihan ini dampaknya umum ke setiap orang yang ketemu sama dia. Itu asihan. Berarti banyak yang mau saat itu. Hati-hati saat itu. Kenapa? Tadi banyak yang mau kepengen. Iya, banyak yang main. Oh iya? Oh, maaf ini. Mungkin secara tampang pas-pasan. Tapi orang ini sangat bikin nyaman di hati. Yaitu dampak sihirnya. Dari jin-jin asihan ini. Iya. Saya menemukan banyak kasus itu. Iya. Itu ada pengaruh. Bukan karena dia verbalnya emang kalau ngomong tuh jago ngomong itu pengaruh. Jago ngomong itu kadang dibantu juga. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi nggak bisa kita katakan setiap orang yang jago ngomong khawatir nanti malah. Itu kan harus ada istilahnya apa ya, data yang akurat, yang dalam, terus analisa yang dalam juga dalam diagnosa itu supaya ini ada masalah jin leluhur. Tapi kalau hanya sekedar main tebak-tebakan janganlah, itu khawatir ke masalah kahana, perdukunan. Ada yang tipe kewibawaan atau pembela lah kalau saya katakan itu. Jinasa pembela. Jin leluhur atau jinasa pembela ini tipenya akan nurun kepada anak-anak yang dulu orang tuanya punya pegangan berupa ilmu kebal, ilmu pukulan jarak jauh. Pokoknya yang itulah, yang tenaga dalam gitu. Pusaka-pusaka yang untuk merang. Itu anak kecil nggak mau diatur sama sekali. Gurunya misalnya mau menasehati, dinasehati balik. Kamu istilahnya begini. Kamu tuh anak baru umur 40 tahun. Saya umurnya udah ratusan tahun. Jangan ganggu anak cucu dari orang yang bermitra denganku. Jadi anak itu nggak mau atau nggak boleh disakiti, nggak boleh disenggol, baik secara ucapan apalagi secara fisik. Secara fisik pasti dia ngelawan, menang kalah urusan belakangan. Yang penting ngelawan dulu. Jadi nyalinya itu pengennya ribut terus. Intinya itu. Jadi ada beberapa kasus ketika saya dulu masih di kantor juga ada adik kelas saya yang waktu dulu kan saya bagian kedisiplinan takmir masjid. Ketika subuh, anak-anak kelas 5 itu wajib stay di masjid untuk baca Quran. Dia sudah turun. Anaknya lebih tinggi dari saya. Saya tanya, kenapa kamu turun? Malah nantang berantem sama saya. Ditantang berantem. Ayo ke belakang asrama, ayo tak ladani. Saya ladani, dia kabur. Larinya kayak ninja, cepat sekali. Nggak ketangkep. Akhirnya setelah pulang, karena agak membahayakan, takut ada perlawanan dan lain sebagainya, saya kerjasama sama keamanan waktu itu untuk bawa borgol. Tapi borgol ini ya untuk berborgolan ya? Iya, borgol-borgolan gitu. Dipegang, saya bawa ke kantor, saya interogasi. Ternyata anaknya nggak sadar. Saya nggak ngapa-ngapain, Allah itu kakak. Saya nggak ngerasa ngelawan kok. Nah, di situ saya aneh. Saya merasa aneh. Alhamdulillah waktu itu sudah belajar ruqyah waktu itu. Waktu di pondok. Akhirnya coba sini saya ruqyah. Lah di ruqyah bereaksi. Padahal udah tinggal di pondok ya, yang setiap hari Quran juga. Udah di pondok. Memang ternyata anak itu terkenal sama anak-anak angkatan saya yang ada di organisasi pelajar pondok modern. Sering lawan petugas-petugas. Ya, sering lawan yang berwenang kayak keamanan, takmir, bagian koordinator pramuka, bagian kedisiplinan sering dilawan sama dia.
Nah, ternyata dulu anak ini dibekali ilmu kebal bacok, kebal bakar. Nah, itulah yang membuat akhirnya dia itu ngelawan. Kayak nggak ada rasa takut. Tapi sayangnya ketika dia melawan, dia nggak sadar, kan kasihan. Oh iya. Itu ternyata anak itu sebenarnya baik sekali, Mas. Anaknya baik, taat. Tapi ketika lagi dalam kondisi terancam, Baru itu jin muncul. Lagi kita ruqyah, kita mandikan pakai daun bidara, muntah darah banyak sekali waktu itu. oh Iya. Baru habis itu lepas, sampai teman-teman saya bingung. Ini diapain kok jadi taat banget itu. Jadi taat, nggak pernah ngelawan lagi sama OPPM. Ya alhamdulillah, setelah jinnya keluar dengan izin Allah melalui Al-Quran yang kita bacakan, doa-doa ruqyah yang kita bacakan, itu anak ya lepas, jin nasabnya itu hilang, jin nasab pembelanya itu. Itu bahaya di situ. Ada yang tipenya empati nih, dia pinter ngobatin. Saya pernah cerita kalau nggak salah ya, di buku Risalah Pelebur itu ada jenis jin denok deblong. Kalau zaman dulu denok deblong ini jenis hantu, ya dinamai orang Jawa sebagai denok deblong karena bentuknya kecil, suka dablongan, suka gendong di pundak untuk mijetin. Denok deblong. Nah, jadi kalau ada orang, anak-anak nih nggak pernah belajar ilmu pijat, nggak tahu anatomi tubuh, tiba-tiba langsung pinter mijetin, sembuh, atau ketika mijetin dia sendawa-sendawa, kemungkinan ada jin titisan yang nemplok di situ. Kayaknya kok ada yang suka mijetin itu. Gitu apa ya? Ya aneh, secara ilmiah pun apa sangkutannya, emang ada saluran tersendiri, enggak? Angin yang ada di tubuh orang kok keluarnya lewat dia. Ya kan pasti ada yang menyalurkan dari energi eksternal yang jadi instalan itu. Karena saya ada tuh ada tukang pijit tuh yang begitu itu. Iya pastinya. Kalau saya katakan ini pasti ada ilmu titisan di situ. Dan macam-macam lah yang itu kita yang dipijitin masukkan juga nggak? Ya kadang-kadang ini timbul efek-efek tertentu juga. Ini orang yang nanya kok banyak relate ke kita ya. Jadi itu kalau sesuai pertanyaan lepas jin leluhur. Tadi kan pertanyaan cara ngilangin jin leluhur itu. Ya sebenarnya untuk jin leluhur ataukah sihir, ain agak beda ya. Ain saya kelompokkan sendirilah. Sihir sama jin leluhur lah saya fokusnya ini. Semua butuh pada kesadaran diri manusia untuk menghamba sebetul-betulnya sama Allah. Jadi intinya adalah tauhid sebenarnya. Mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya, menjadikan Allah sebagai ilah yang satu untuk disembah, diharapkan pertolongannya sebagai sandaran keluh kesah kita. Ya. Takut juga, kehendak juga jangan. Kehendak kita jangan mendahului apa yang sudah Allah takdirkan. Oh itu seakan-akan kita jadi superior. Kadang kan manusia punya sifat sok pahlawan ya. Pengen ditokohkan, pengen dilihat. Sehingga ketika itu muncul, ternyata takdir Allah berbeda seperti apa yang dia rencanakan, kadang timbul jatuh kecewa. Ya setan akan terus-menerus ini membisikkan, aku ada di sini untuk kamu. Ya, kamu bisa berbuat dengan bantuanku. Kadang diberikan fasilitas. Ibnu Taimiyah di dalam kitab An-Nubuwatnya juga mengatakan seperti itu. Ketika jin jatuh cinta sama manusia, jin akan memberikan fasilitas-fasilitas hidup yang lebih daripada manusia pada umumnya. Pantesan ya, kadang-kadang ada orang punya masalah, ada juga yang datang itu ngasih solusi kayak lu ke ini aja. Ya. Itu pengaruh. Salah satunya. Salah satunya itu. Itu marketingnya berarti. Marketing ini Saitonia. Gini aja. Saya itu bisa gini loh, bisa ini. Itu pengaruh juga tuh. Pengaruh. Jadi pengaruh banget. Jadi caranya kita supaya itu nggak nempel lagi atau terhindar bagaimana, Ustaz? Apa zikir pagi, zikir pagi petang itu wajib ya, kalau saya katakan ya sunnah, tapi dalam hal ini diharuskan banget. Tetap hukumnya sunnah itu. Wajib bukan hukum fikih. Maksud saya wajib di sini ya diharuskan untuk orang-orang yang sedang kena gangguan maupun yang nggak kena gangguan pun, untuk tindakan pencegahan harus dibaca. Justru pagernya itu ya? Pagernya itu, zikir pagernya itu ya? Ayat kursi, kulhu, falak, anas, 3, ayat kursi sekali aja. Itu pagar supaya kita terhindar dari makar musuh-musuh Allah.
Masya Allah ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan apa yang diutarakan Ustaz tadi, dulu yang pernah menempel di kita ya, secara nggak sengaja kita nggak sadar setiap habis sholat baca 333 sama 1 tadi ayat kursi, udah luntur sendiri Ustaz ya, mudah-mudahan ya. Waduh. Ini lagi viral Mas, tentang film lah ya, yang di film itu ada ini, jin leluhur yang melindungi dari siluman ular, sehingga banyak kaula muda itu yang merasa tertarik pengen punya khodam. Kayaknya ada pertanyaan mengenai itu tuh. Ada ya? Nah, jangan-jangan ini mirip nih, karena relate ya, betul ya. Ini lagi marak tentang Guardian Angel atau khodam. Nah, nih Ustaz tadi udah nyinggung nih, pas banget. Apa benar semua orang milih khodam? Apa benar semua orang tuh milih khodam, terus dari mana asalnya? Ini katanya ada satu film yang lagi viral gitu, judulnya kalau nggak salah KKN Desa Penari. KKN Desa Penari, saya juga belum sempat nonton filmnya karena pas beredar saya lagi masih liburan gitu. Jadi tiba-tiba ini viral. Pertanyaan-pertanyaan ini masuk, orang jadi kepengen punya apa namanya kayak khodam atau penjaga nih. Berhubung tadi Ustadz juga bilang bahwa itu kan itu jin leluhur kan. Kalau di filmnya, kalau nggak salah saya belum lihat filmnya. Saya baca novelnya itu, apanya? Bukunya. Ini apa? Twitter apa namanya itu? Tweetnya ya? Tweetnya? Mbah Dok apa siapa namanya itu? Jadi si siluman ularnya tunduk sama khodam yang lebih tua. Ya itu kan jin leluhur kalau dari khodam ini jin leluhur itu maksudnya? Khodam itu kan bahasa Arab artinya pelayan. Khodam itu pelayan. Pelayan, khadimul haramain, khadimul ilmi, pelayan dua tanah suci, pelayan ilmu. Ini khodam itu ya artinya pelayan. Jin pelayan, karena ada perjanjian pastinya. Jadi ini jatuhnya seperti jin penjaga gitu. Misalnya kalau di film itu kan seolah-olah kayak dia kayak dijagain ya. Ini ya. Dia kayak punya penjaga gitu. Iya, makanya nggak diganggu. Padahal tadinya mau ngincer dia. Gara-gara dia punya penjaga. Oh. Nah, ini yang membuat banyak sekali anak muda sekarang kepengen punya jin penjaga gitu. Kalau khodam itu pelayan ya, apakah khodam itu betul-betul menjaga? Ya kita bisa lihat di juz 10 surat Al-Anfal. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Ingatlah tatkala setan menghiasi amalan mereka. Ini ketika perang Badar. Khodamnya bukan jin acak-acak, Mbah Dok dan lain sebagainya. Iblis langsung bosnya para setan. Langsung, aku adalah pelindung kalian dan di hari ini tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kalian. Al-Quran mengatakan demikian, mengenang kejadian waktu itu. Iblis yang jadi khodamnya orang-orang musyrik Makkah saat itu. Falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibai. Ketika dua pasukan ini saling bertemu, si khodam iblis ini berpaling ke arah belakang. Ya. Kemudian ini bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian. Ini aromala tarawna, ini akhafullah. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku takut sama Allah. Wallahu syadidul iqab. Allah sangat keras siksaannya. Jadi sifat dari khodam, wong iblisnya ya, yang sebagai bosnya aja dia itu sifatnya pengecut, apalagi yang bawah-bawahnya. Sebenarnya dia itu pengecut. Sebenarnya dia pengecut dan takut. Karena yang dilihat oleh iblis adalah bantuan dari langit ketiga, malaikat-malaikat yang membawa tanda-tanda dari langit. Dijelaskan dalam surat Ali Imran ya. Pertama 3.000 malaikat yang turun, kemudian 5.000 malaikat yang membawa panji-panji atau tanda-tanda dari langit. Di situ Jibril langsung yang mengomandoi jenderalnya para malaikat ini. Mengomandoi panglima-panglima malaikat yang lainnya. Pemimpin-pemimpin malaikat yang lain. Sehingga dalam hadis dikatakan ketika ada kaum Ansor yang menghadang kaum musyrikin ini mau duel, tiba-tiba dia mendengar suara cambukan dari atas kepalanya, dari atasnya. Kemudian ada suara faris, suara kesatria yang mengatakan aqdim haizum, aqdim haizum, majulah wahai haizum, majulah wahai haizum. Haizum ini ternyata nama kuda perangnya Jibril, namanya Haizum. Ketika
dia mau menebas, ya, mau duel sama orang musyrik itu, tiba-tiba dia ngelihat orang musyriknya sudah jatuh dalam keadaan wajah yang terbelah, kayak kena cambukan yang sangat keras, dan menghijau semua tubuhnya. Dan orang musyrik saat itu ngelihat, oh horor banget ini, sakti orang muslim. Ada lagi yang mau nebas, belum sempat nebas, kepalanya sudah langsung jatuh, ditebas sama malaikat. Jadi iblis takut, yang dilihat iblis ini adalah pasukan-pasukan malaikat dari langit ketiga. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan ini dari bantuan dari langit ketiga. 5.000 pasukan malaikat, yang sebelumnya sudah ada 3.000 tambah 5.000. Jadi 8.000 pasukan malaikat membantu kaum muslimin yang hanya 313 kala itu. Jadi sifat khodam, jin, setan, itu sifatnya pengecut sebenarnya. Kalau mau penjagaan yang sangat kuat, mintalah langsung sama Allah. Itu penjagaan yang nggak akan pernah bisa ditembus oleh apapun. Dengan apa? Dengan ketaatan, dengan Al-Quran yang kita baca, dengan sodakoh, dengan istighfar, dan isti'adah, minta perlindungan sama Allah setiap waktu. Itu penjagaan yang sesungguhnya daripada khodam-khodam kayak gitu. Kenapa ada kecenderungan ke sana ya, Ustaz? Ibaratnya kan mudah sebenarnya. Justru minta sama Allah kan lebih mudah gitu. Langsung, yang dilakukan juga nggak aneh-aneh gitu. Tapi orang tertarik hal yang unik-unik gitu yang... Karena belum tahu. Sekali lagi, karena belum tahu ilmu. Kalau mereka paham tentang keindahan Islam dan keutamaan Al-Quran yang kita baca. Ini Al-Quran bukan hanya sekedar mushaf, bukan buku. Ini alat untuk kita baca. Al-Quran sesungguhnya adalah kalamullah. Sifatnya Allah langsung, bukan makhluk. Al-Quran yang kita baca itu adalah sebuah mukjizat yang terjaga sampai akhir zaman. Sama seperti mukjizat Nabi Musa. Punya tongkat, tongkatnya sekarang kemana? Nggak terjaga. Laut Merah yang terbelah, sekarang di mana? Nggak terjaga juga, sudah hilang. Karena bukan masanya lagi. Nabi Sulaiman yang memiliki apa? Wa husira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insu wat thair. Dihimpun tentara-tentara Nabi Sulaiman. Sekarang himpunan tentara itu di mana? Kan nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Angin yang bisa dikomando juga nggak ada lagi. Tapi Quran Allah jaga sampai akhir zaman. Jadi ini mukjizat, bukan hanya sekedar buku baca. Nggak bergeser satu huruf pun ya. Betul. Sebenarnya banyak kemudahan teman-teman semua ya yang bisa untuk menjadi penjagaan kita. Kenapa nyarinya ke khodamnya? Oh, apa begini, Ustaz? Ya cukuplah Quran sebagai wasilah penjagaan Allah untuk kita. Apakah khodam ini menjaga dari khodam lain gitu, Ustaz? Gimana? Misalnya gini, orang pakai khodam, mau nyerang orang ini pakai khodam, jadi nggak bisa gitu. Jadi sesama kemusyrikan gitu, bisa saling menjaga apa gimana? Karena mereka kong kali kong. Tapi selain itu, khodam ini kalau ketemu khodam yang lebih besar, takut yang ini. Tapi ini ketemu yang lebih besar lagi, dia takut. Jadi tidak ada habisnya, karena di atas langit pasti ada langit. Justru yang paling besar lagi kalau kita minta tolong sama Allah sebenarnya. Ya, jelas, nggak ada yang lebih besar dari Allah. Allah adalah pelindung dari segala pelindung. Maka ngapain nyari pelindung ke khodam? Ada guardian angel. Itu kan malaikat penjaga. Hafazat kalau dalam Islam kan, malaikat-malaikat penjaga. Ya ada memang. Tapi kan malaikat itu nggak bisa kita ajak interaksi. Dan nggak bisa juga kita undang. Malaikat itu ya seperti yang Allah firmankan ketika Nabi SAW merasa rindu sama Jibril. Dia berkata, ya Jibril, ma mana'aka alla tazuruna aktsaru mimma tazuruna. Apa yang membuat engkau itu tidak sering-sering mengunjungi kami seperti kunjunganmu sebelumnya? Intinya dalam riwayat tersebut Nabi mengungkapkan rasa rindunya. Aku udah kangen sama engkau ya Jibril. Kenapa kamu nggak kunjung menemuiku? Kata Jibril, aku juga kangen sama engkau ya Muhammad. Tapi aku tidak disuruh sama Allah. Maka aku nggak bisa kemana-mana walaupun aku kangen, kata Jibril. Sampai akhirnya Allah mewahyukan, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami malaikat turun kepada engkau wahai Muhammad kecuali atas izin dari Tuhanmu. Jadi intinya itu, Rasulullah yang memiliki syafaatul uzma, syafaat yang paling besar di hari kiamat aja nggak bisa ngatur-ngatur kedatangan malaikat. Apalagi itu orang-orang biasa yang nggak jelas surganya juga kan. Tapi kayaknya kalau dari pertanyaan ini, guardian angel yang dimaksud itu ya khodam itu ya, bukan malaikat yang dimaksud Ustaz ini kayaknya. Karena ada sebagian kaum muslimin yang meyakini malaikat bisa jadiin khodam. Oh begitu? Iya. Malaikat bukannya tunduk sama Allah aja? Lah yang ngobatin itu yang katanya bisa manggil malaikat sama roh Rasulullah, bagaimana?
Kan pernah viral itu, saya kritik juga itu. Oh iya. Karena supaya kaum muslimin jangan ada yang terjebak pada pemikiran yang keliru seperti itu. Iya, malaikat itu ranahnya Allah lah gitu. Iya, nggak bisa dijadikan khodam. Khodam pelayan. Dia malaikat itu pelayannya Allah, bukan manusia. Jadi kalau nggak salah kan diambil dari filmnya tersebut ada jin ketemu khodam, kemudian dia Sama-sama jin sebenarnya ini. ya susah sama jin gitu ya. Tapi yang satu hormat dengan yang lain gitu. Makanya orang jadi kepengen punya Khodam. khodam. Padahal punya khodam justru melemahkan akal, jiwa dan tubuh manusia. Bahkan keturunannya pun nanti ikutan Kena. jadi jin leluhur. Ngeri amat teman-teman. Ya, jadi ngapain gitu ya? Mau cari perlindungan dengan Quran, baca ayat kursi, Oh gitu. baca ayat penutup surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini kuat banget. Ada ruqyah banget itu ya. Mau gara-gara nonton film langsung mau cari peliharaan, jangan ke bawah-bawah. Ada lagi nih pertanyaan saat nih. Masih bisa San? Siap. Dari Amanda Salsabila. Tanggapan Ustadz Faizar tentang tempat yang dianggap serem seperti petilasan yang ada. Dia masih di film juga nih, petilasan yang ada. Petilasan ini apa? Petilasan itu bukan candi. Apa sih yang Petilasan itu tempat-tempat yang disakralkan. Gak mesti candi bentuknya. Kadang kedung, kadang sungai, ya, atau tempat-tempat tertentu lah yang dulunya pernah jadi, katanya pernah disinggahi sama orang-orang soleh atau orang-orang yang berpengaruh. Nah itu biasanya buat punya karomah gitu? Ya, biasanya buat ngalap berkah dan lain sebagainya. Biasanya orang buat konten itu sekarang. Malah, ya sekarang buat konten. Zaman dulu cari nomor togel. Oh gitu? Iya. Oh, Di desa-desa. kenapa orang milihnya tempat begitu, Ustaz? Ya laki-laki salah memahami tentang arti karomah itu sendiri. Oh, Karomah, kemudian apa namanya? Ya karomah masa digunakan untuk perkara yang Allah haramkan, togel kan? Lucu lah. iya benar juga ya. Masa ya kemudian orang alim Ya. kemudian bisikinnya nomor. Saya sering ngambil dan apa istilahnya bersihkan sesaji-sesaji di tempat-tempat kayak gitu. Kan bukan peribadatan umat tertentu. Nah, Ya. emang tempat yang diangkerkan gitu ya. Dan salahnya yang memberikan sesaji adalah orang muslim. Mana ada Islam mengajarkan untuk memberikan sesaji. Kalau mau sodako lah ke anak yatim masih banyak. Ke fakir miskin samping kanan kirinya atau saudaranya yang kekurangan masih banyak. Ngapain sodakoh ke jin? Kan kurang kerjaan, gabut lah. Padahal dia apa namanya masih banyak yang bisa minum Ya. kopinya. Katanya kalau itu kopinya diminum itu katanya rasanya tawar, apa benar? Ustaz? Nggak tahu, belum nyoba. Males sudah nyobanya. Makanan rasanya kalau katanya udah dikasih gitu tuh gak ada rasanya gitu. Dia juga nggak pernah ngerasain sih. Coba dirasain deh, udah gak ada rasanya. Berarti dia nyobain dong. Tapi saat apa benar emang di petilasan tuh ada penunggunya? Setiap tempat itu ada penunggu. Justru Iya. kalau kita mau cari tempat yang pasti ada setannya, hidung kita ini tiap malam angker banget, Mas. Kenapa Bang? Ya untuk tidurnya setan, kata Rasul kan. Oh, Idza jadi- stayqadha ahadukum min manami falyastanzir salatan. Fa inna syaitana yabitu ala khaisumi. Kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya di malam hari, Makanya harus itu. istinsar. Istinsar itu masukin air kemudian mengeluarkan. Oh, itu maksudnya Ustaz? Ya, karena setan bermalam setiap malamnya itu di rongga hidung manusia. Di khaisum itu di sini, di pangkal hidung. Ya Allah. Nah, hidung kita lebih angker daripada petilasan. Pasti sudah ada penunggunya tiap malam. Kenapa nggak cari nomor di sini? Kenapa sesajinya Jauh-jauh banget. Di sini nyarinya nih. Iya, ngapain jauh-jauh. Ya kan kalau kita mau nganggap angker-angkeran. Jadi semua tempat itu sebenarnya ada penunggunya. Ada jinnya di situ. Tapi ngapain dong kita khalifah di muka bumi ini? Iya. Kita pemimpin. Kita Dan berarti- Allah ciptakan apa yang di langit dan di bumi untuk kemaslahatan hidup manusia. Kalau mereka nggak ganggu, ya udah ngapain kita takut? Mereka ganggu lah, berarti harus urusan. mereka nggak ganggu, kita merasa terganggu gitu, Tat. Kayak ada yang nungguin gitu. Wah, mereka nggak apa-apain, kita merasa takut gitu kemudian nonton film kan. Ya, Perasaan kayaknya ada setan, padahal nggak ada apa-apa gitu. sugesti dari manusia akhirnya ngundang mereka untuk masuk, tertarik. Oh, karena perasaan takut Ya. itu malah undang. Tapi ada juga Mas, orang yang terlalu berani, jumawa itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita memang makhluk sempurna, tapi bukan yang maha sempurna. Oh. Ya, kita memang makhluk sempurna, tapi pasti punya celah. Kalau kita jumawa, sombong, ya Allah hilangkan perlindungan. Oh. Setan bisa masuk.
Saya kalau mereka nggak ganggu, ngapain ditantang, ngapain dicari-cari penampakannya. Biarinlah mereka ada di alamnya, nggak usah diusik. Lah kalau yang kadang-kadang orang suka nyari konten gitu ke tempat-tempat serem untuk nyari-nyari biar apa namanya ketemu gitu, kemudian ada. Oh itu settingan itu, nggak ada yang beneran. Tapi kesurupan yang kayak kalau kesurupan, kalau misalnya kita lagi ada apa nonton acara gitu ada yang kesurupan itu bener begitu Ustaz? Ada yang saya pernah ketemu sama yang kayak gitu, saya rasa itu cuma bohongan, itu bukan kesurupan betulan. Saya pernah lihat langsung live berhadapan kayak gini. Ini bukan jin ini, cuma anu aja, acting aja. Oh bisa terasa tuh kalau acting atau? Ya kelihatan. Ya karena mungkin karena seringnya saya terjun dalam bidang ini ya jadinya punya intuisi tersendiri. Ya sama kayak orang suka kopi lah, udah lama bertahun-tahun dia tahu mana nih kopi apa. Ini kopi apa kan gitu. Nah, iya benar-benar. Nah, kalau kita menyikapinya saat kalau misalnya ketemu tempat begitu kan banyak yang suka misi itu gimana? Nggak boleh misi-misi kayak gitu. Nggak boleh? Sunnahnya kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq 3 kali. Siapa yang baca itu dari awal dia kakinya melangkahkan di tempat itu sampai akhir kakinya beranjak, kata Rasulullah, nggak ada satupun makhluk yang akan mengganggunya. Baca itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir sore itu, ya. Kalau minta izin, mereka pede. Wah, manusianya takluk sama kita. Akhirnya mereka terkonfirmasi gitu ya. Iya. Bahwa mereka mengakui keberadaan. Betul. Oh iya. Sama aja kayak kita misalnya apa? Misalnya mengucapkan apa? Kula nuwun. Iya. Permisi, saya mau lewat, Mbah. Ya. Janganlah kayak gitu. Ya ada satu apa namanya hari besar yang kita nggak boleh ucapkan karena konfirmasi itu juga saja. Misalnya saat ada apa namanya pernikahan nih, katanya ada pernikahan manusia dengan siluman. Apakah ini benar-benar ada? Ada, betul ada itu. Itu banyak kok kitab-kitab ulama yang bahas soal ruqyah yang menjelaskan soal itu. Jin nikah sama manusia. Gitu sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Ya memang ada. Berlandaskan dari jatuh cintanya jin ke manusia. Nanti jin mewujudkan diri sebagai wujud yang sangat cantik atau sangat ganteng, terus kemudian menikah. Ya berhubungan biologis selayaknya di alam nyata sama seperti itu. Nah, kalau mimpi marah nggak? Beda nggak? Mimpi sama aja. Karena di mimpi juga dia bisa menggauli manusia sama. Loh, kalau saya misalnya ngimpi ya, namanya setiap cowok pasti pernah mimpi lah ya. Ihtilam ya, mimpi basah. Lah itu berarti dengan jin juga tuh? Enggak semuanya. Mimpi basah yang ada sebabnya itu bukan karena jin, yang ada sebabnya ya karena mungkin terlalu penuh ya. Dia udah akil balik atau bisa jadi lagi jauh sama istri misalnya, atau jomblo nggak ketemu jodohnya. Itu ada sebab lah istilahnya. Kalau yang nggak ada sebab, ya dia lagi istilahnya kondisi syahwatnya juga stabil, semuanya stabil, tiba-tiba tiap kali tidur keluar. Nah, ini pernah juga kami tangani di pondok dulu. Ada kakak kelas saya yang seperti setiap kali tidur mimpi, setiap kali tidur mimpi. Kasihan itu sampai 5 kali dalam sehari. Ya karena ada jinnya yang suka sama beliau. Masih bisa jalan gitu ya? Setiap tidur 5 kali? Iya. Aduh. Nyata, itu yang nangani ustadz saya. Waktu Setiap itu bagian tidur, iya. Ya ketika di ruqyah memang ada jin perempuannya suka karena dia jatuh cinta ketika orang itu masuk kamar mandi terbuka auratnya dan dia bisa lihat. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Berarti kan nggak baca doa. Nggak baca doa. Oh, itu sebabnya kita mesti baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masya Allah. Atau baca bismillah ketika buka baju untuk menghalangi penglihatan jin dari aurat manusia. Sesuai anjuran Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Waduh, nih berarti banyak yang akhirnya baru terbuka nih tabirnya teman-teman semuanya ya. Termasuk apa namanya? Oh ya, sempat saya baca juga tuh apakah benar jin itu bisa menyerupai ular. Tapi udah pernah kita bahas. Oh, ular ya. Nah, itu katanya real di film juga ada tuh katanya. Iya, di film ini yang lagi viral itu.
Silumannya kan ular itu. Oh memang iya. Oh memang Ular itu kan jadi apa ya? Ikonnya iblis. Di antara dalilnya yang sahih ya. Kalau yang nggak sahih ada di tafsir Tobari dan lain-lain. Ini kisah-kisah Israiliyat ketika iblis mau menggoda Adam. Iblis ini dulu apa? Membujuk ular. Karena ular katanya jadi hewan tunggangan megah di surga. Punya 4 kaki kala itu. Minta supaya dia diletakkan di antara kedua giginya itu, dua taringnya di mulutnya untuk masuk supaya penjaga surga itu dikelabuhi. Dengan janji iblis akan menjaga si ular dari gangguan anak cucu Adam. Makanya ular jadi musuh manusia. Nah, memang itu kisah-kisah Israiliyat. Tapi ada beberapa hadis-hadis yang mendukung hal ini yang sahih. Yang pertama, yang pemuda Ansor ketika perang Ahzab atau perang Khandaq minta izin ke Rasul. Yang singkat cerita dia membunuh ular jelmaan jin. Yang ternyata jin itu jin muslim. Ularnya terbunuh, pemudanya juga terbunuh. Jadi mati dua-duanya. Kata Rasul, istaghfiru li sahibikum hada. Mintalah ampun kepada Allah untuk sahabat kalian ini karena di Madinah ada jin yang telah masuk Islam. Kalau kalian melihat penampakan dari mereka, maksudnya penampakan ular di rumah, izinkan 3 hari atau dalam riwayat yang dikatakan gertak 3 kali. Ini pertama. Yang kedua, kisah tentang Sofi ibnu Sayyad. Sofi ibnu Sayyad ini indigo di zaman Rasulullah. Jadi penglihatannya bisa nembus dimensi kerajaan iblis. Rasul tanya kan kala itu, apa yang kamu lihat ini? Arsan alal ma. Aku melihat singgasana yang ada di atas air, haulahul hayyat. Di sekelilingnya ada ular-ular. Kata Rasul, dzaka arsy iblis. Itu yang kamu lihat adalah singgasananya iblis. Jadi dikonfirmasi Rasul langsung, dibenarkan itu yang kamu lihat memang betul singgasana iblis. Dan iblis ternyata betul sayang sama ular-ular. Oh. Jadi banyak yang menjelma menjadi wujud ular. Mungkin karena wujudnya simpel ya, cuma lurus gitu. Ya. Jadi nggak usah mikir kan. Cari model apa ya gitu kan. Cari model apa ini? Cari model. Oh model ini aja ular udah gampang lah. Udah jadi gitu. Terus yang ketiga, riwayat Bukhari bahwa ular kata Rasulullah adalah maskhul jin. Jelmaannya jin. Kama musikhati al-qiradatu wal khanazir min Bani Israel. Seperti dijelmakan kera dan babi untuk Bani Israel. Ya, Bani Israel kan banyak yang dirubah Allah itu karena kedurhakaan mereka. Ya, akhirnya dirubah jadi babi dan kera. Kalau jin ular. Kalau jin jadi ular, kata Rasulullah. Ini Bukhari, hadis riwayat Bukhari, sahih sanadnya. Oh. Jadi karena inilah kisah yang ada di Ibnu Jarir At-Tabari di tafsir beliau, ya bisa dikatakan ya cukuplah kita terima karena nggak bertabrakan dengan nas-nas yang ada. Jadi secara naluriah pada saat orang melihat ular ngeri itu memang udah dari memang fitrahnya ya. Fitrahnya begitu ya. Waduh, ini terbuka lagi ya. Berarti di film itu banyak yang terbuka di sini nih kebetulan. Sebenarnya iya sih karena jin ular kayak gitu memang udah dari dulu menjelmanya seperti itu dari zaman Rasul. Oh, memang udah berarti memang udah identik ya teman-teman. Tapi bukan berarti semua Ustaz ya? Iya. Kayaknya pertanyaan terakhir ada hubungan sama Indah Dari deh. Karena ketika ditayangkan Teh Indah Dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang justru timbul gitu. Karena banyak yang ternyata relate dengan seperti kasusnya seperti Mbak Indah Dari ya. Gitu. Tanggapan Ustadz mengenai rentetan kejadian yang dialami Teh Indah Dari, apa benar santet itu nggak akan berhenti sampai si target meninggal? Ya nggak benar. Apa? Nggak. Kalau yang nyantet meninggal berhenti nggak? Kalau yang disantet meninggal berhenti apa nggak? Ya kalau yang nyantet meninggal berhenti otomatis. Yang nyantet nggak? Ada yang nyuruh orang nyantet, ada yang nyantet. Gitu, ada yang disantet. Nih, misalnya yang nyantet meninggal, berhenti. Berhentilah. Kalau yang nyuruh nyantet sama berhenti juga, nggak ada yang bayar. Kalau ini nyantetnya udah jalan nih, maksudnya nyantetnya jalan nih, masih jalan. Orangnya yang nyuruh udah meninggal, berhenti. Tergantung yang nyantet. Iya pastinya. Masih punya dedikasi lagu ini Kak. Gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sama Allah.
ya berkat keteguhan beliau ya istiqomah dalam hijrahnya. Sekarang sudah stabil. Sudah stabil. Bisa dikatakan ya, saya katakan itu sudah sembuh. Kalau saya pribadi katakan itu sudah sembuh. Hanya tinggal dibangun lagi untuk penguatan jati dirinya. Motivasi di maintain udah ya, kemudian di tazkiyatun nafas. Ya. Dan Masya Allah beliau termasuk yang kuat dan istiqomah. Mungkin nggak, Ustaz? Misalnya kan udah punya peluang seperti itu, kambuh lagi itu, mungkin ya? Naudzubillah ya, tapi semua orang yang seperti itu bisa kambuh. Semua. Bukan kambuh sihirnya. Tergantung, kalau sihir ini kan kalau orang yang ngirim itu masih ngirim ya kambuh otomatis. Tapi kambuh di sini kan bisa dari gangguan memori. Sihirnya lepas, celah setannya kan masih berputar. Oh, masih ada memorinya ya. Sihir ini kan hubungan antara manusia sama setan nih, setan manusia sama setan jin. Ketika sihir lepas, ini udah nggak ada. Tapi celah setan yang udah kebuka kan masih ada itu. Udah ada ruangan di situ ya. Makanya berbahaya begini, Mas. Kadang-kadang orang kena sihir, sihirnya udah lepas, tapi dia masih punya gangguan secara memori. Ini yang harus kita bersihin. Sugesti lagi-lagi. Masih tersugesti atau maaf, ada yang terobsesi. Saya nggak lagi bicara teh hindari ya, orang lain. Ada yang terobsesi kalau kesurupan dia jadi ngerasa nyaman karena diperhatikan sama orang-orang di sekitarnya. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau kesurupan malah kepengen kesurupan karena dapat perhatian gitu? Iya, karena secara psikologis ketika saya lihat ternyata orang ini banyak miskomunikasi sama keluarganya. Keluarganya nggak memperhatikan. Biasanya terjadi sama anak-anak yang masih muda. Bisa aja acting dong, Ustaz? Kalau sekedar acting enggak, karena ya memang itu kesurupan betulan. Ada yang acting, tapi yang saya tangani kebanyakan kesurupan betulan. Kalau indigo itu, Ustaz? Lah, ini indigo ini. Kalau indigo gimana? Indigo menarik itu. Saya bikin buku baru, judulnya Rahasia Indigo dan Potensi Gaib Manusia. Itu saya jawab tentang subhat-subhat indigo di situ. Kenapa bisa indigo? Sejarah indigo itu dari mana? Siapa yang menamainya? Kemudian indigo di zaman Rasul. Gimana indigo itu terancam akidahnya sehingga dia berpeluang besar jadi peramal dan dukun, jadi penyihir. Itu ada langkah-langkah step-stepnya saya tulis di situ. Termasuk jawaban yang saya rangkumkan dari Quran, Sunnah dan para ulama, pendapat ulama tentang lihat jin, time traveler, raga sukma dan lain-lainnya, saya tulis di situ. Intinya saya kepengen clear masalah ini supaya umat nggak bingung lagi indigo itu apa sebenarnya, kelebihan apa bukan. Intinya bukan kelebihan, bukan karomah. Berarti apa? Kelemahan? Ya titisan itu awalnya. Berawal dari ilmu-ilmu titisan. Wah, ini kayaknya perlu satu episode sendiri nih masalah indigo nih, kayak menarik juga ya. Yang jadi pertanyaan saya, indigo ada yang bohong nggak? Ada yang bohongan nggak berapa indigo? Yang di konten? Iya, ada nggak? Enggak, ada. Dalam kehidupan. Yang luar lah ya, yang secara umum ya. Secara umum kan banyak nih orang yang... Banyak yang ngaku-ngaku indigo, bohongan padahal. Halu jadinya. Gitu, kan ada yang indigo betulan ada. Ya, ada. Tapi yang halu lebih banyak. Lebih banyak yang halu. Saya sebenarnya kalau indigo itu bisa diruqyah nggak? Bisa. Saya ngelihat apa istilahnya? Indigo kan kayak bisa ngelihat sesuatu di future gitu kan. Saya memperhatikan dari beberapa orang-orang yang ngaku indigo, ada yang ini halu saya rasa. Dan saya yakin itu halu. Karena ada yang memang nyata betul-betul dia terbuka. Karena ada yang ikut. Dari itu lagi-lagi kayak si Nur dalam film itu. Ada jin leluhur. Itu ada di film juga indigo? Ada. Kok yang saya tanya cuma ada hubungannya sama film ya? Waduh. Ya kalau yang tadi kembali ke Teh Hindadari, alhamdulillah beliau sudah stabil lah. Saya katakan sudah sembuh. Kita doakan ya moga-moga sudah tidak ada lagi gangguan. Amin. Aduh, Masya Allah. Waduh, teman-teman ini ngobrol singkat dan mungkin hanya menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ini aja bisa menggali banyak informasi ya, terutama saya sendiri ya yang baru mengetahui banyak hal di sini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya sama teman-teman semuanya dan mudah-mudahan kita bisa ambil hal-hal yang bisa dibilang ini sisi positif dari sesuatu hal. Jadi ibaratnya kalau teman-teman semua ada
sesuatu yang bisa menjadi hiburan, ya biarlah itu berada di ranah hiburan aja. Jangan sampai kemudian masuk ke dalam lifestyle, Ustaz ya. Iya. Aduh. Ada pesan mungkin Ustaz buat teman-teman semua? Ya intinya untuk kaula muda, sekali lagi pesan saya tadi satu. Kalau mau nyari perlindungan supaya keren gitu ya, terhindar dari bahaya, mintalah perlindungan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena perlindungan dari Allah itu ya sebenar-benarnya perlindungan yang hakiki yang nggak akan pernah bisa ditembus oleh apapun. Pelajari Al-Quran, dalami ilmu tauhid, karena dengan itulah yang menjadi benteng dan perisai kita untuk menepis makar-makar musuh Allah dari kalangan setan-setan jin yang nggak terlihat. Masya Allah, ya mudah-mudahan kita juga bisa menjalankannya ya, walaupun mungkin banyak cobaannya. Ya tadi ada contoh-contoh kodam-kodam malah nyuruh ibadah gitu ya. Kita kadang tertipu gitu. Waduh, berarti emang di dunia ini tipu dayanya sangat luar biasa. Terima kasih Ustadz waktunya. Sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali dan berdiskusi hal-hal yang menarik. Masih banyak yang belum sempat kita bahas sekarang ini. Tapi teman-teman jangan lupa untuk subscribe juga channelnya Ustadz untuk dapat informasi lebih lanjut. Apa yang kita tanyakan ini lebih dalam di channel Ustadz, yaitu Ustadz? Muhammad Faizar Official. Muhammad Faizar Official ya. Kemudian bagaimana komunikasinya dengan beberapa fenomena atau hal yang lagi viral mengenai dunia klinik dan mistis juga bisa dicari informasi di sana. Tapi follow saya dulu, istighfar dulu ya. Makasih Ustaz, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semua, jangan lupa subscribe ya.